selamat sore. Selamat sore semuanya. Hai. Sambil nunggu berkumpul ya. Halo semuanya, selamat sore. Halo semuanya. Wow, mulai berdatangan. Selamat sore semuanya. Selamat datang di Instagram Live Relakan Indonesia. Hai, halo, selamat sore. Yuk yang eh, tertarik mendengarkan cerita mengenai anjing ras Bichon Frise pada sore hari ini. Berkumpul, halo, selamat sore semuanya. Hai, selamat datang di Instagram Live Relakan Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas satu ras anjing yang berambut keriting. Halo, selamat sore, selamat datang semuanya di Instagram Live Relakan Indonesia. Bersama saya Dr. Hewan Inge yang akan memandu live kita pada sore hari ini. Dan kita akan membahas ras anjing Bichon Frise. Hai, selamat sore, selamat datang semuanya. Dan seperti biasa, live di Royal Canin selalu berhadiah ya. Jadi yang eh, tertarik ingin mendapatkan hadiah boleh berkumpul. Dan juga harapannya dari live kita di Breeders Berbagi Inspirasi pada sore hari ini bisa juga menginspirasi teman-teman yang ingin memelihara anjing, terutama ras anjing Bichon Frise ya. Bagaimana perawatannya, bagaimana nutrisinya. Kenapa spesial? Karena setahu saya warnanya putih ya. Jadi apakah kalau anjing-anjing yang berwarna putih itu memerlukan perawatan spesial yang ekstra dari pemiliknya atau tidak, seperti itu. Jadi kita akan mempelajari bersama pada sore hari ini sambil belajar mendengarkan juga. Dan mungkin ada saudaranya atau temannya yang ingin memelihara anjing ras Bichon Frise, boleh loh dibantu di share. Klik di tombol di kanan bawah untuk dikirimkan linknya menonton sama-sama live kita pada sore hari ini. Oke? Hadiah yang sudah disediakan oleh Royal Canin adalah satu buah produk selama 1 bulan untuk kucing ataupun anjing dari petmates kalian. Dan juga 5 buah voucher untuk belanja Royal Canin di pet shop kesayangan kalian. Oke? Selamat datang semuanya. Sudah ramai. Selamat datang semuanya. Di Instagram Live Royal Canin Indonesia pada sore hari ini kita akan membahas mengenai ras anjing Bichon Frise. Dan juga kita sudah kedatangan Pak Daniel dari Holy Wolf Kennel. Oke, saya undang dulu masuk ke dalam. Selamat datang semuanya. Dan kita nggak cuma ngebahas doang ya. Karena nanti akan kedatangan anabulnya. Akan kedatangan Bichon Frise-nya. Jadi tungguin terus dan juga Halo, bantuin sebar-sebarin juga. Halo Pak Daniel, selamat sore. sore. Hujan nggak Pak di Semarang? Nggak, cerah kok. Cerah ya, oke. Ya, Semoga aman-aman nih sinyal kita pada sore hari ini. Saya oke, gedein dulu siap, siap, siap. volumenya. Sudah siap nih Pak Daniel untuk membagikan cerita kisah mengenai Bichon Frise. Saya tahu kennel Holy Wolf itu nggak cuman Bichon Frise ya. Iya, sebetulnya kita multi breed sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita udah sempat berkunjung ke Holy Wolf ya beberapa bulan yang lalu dan seru banget memang untuk kennelnya sendiri. Dan kayaknya Bichon ini spesial banget. Kayaknya ya, ini sepenglihatan saya karena warnanya putih kan. Jadinya apakah memerlukan ekstra perawatan atau tidak? Nanti kita bahas ya Pak Daniel ya. Tolong diceritakan Oke, juga siap. kalau untuk anjing-anjing yang warnanya cerah seperti itu apakah harus mungkin mandinya lebih sering atau mungkin sabunnya spesial, shampoo-nya spesial seperti itu. Nah, petmates kalian nanti boleh bertanya, nanti pertanyaan yang kita bacakan pada sesi Q&A setelah talk show kita pada sore hari ini saat live akan bisa berkesempatan mendapatkan hadiah Pak Daniel, yaitu satu buah produk Royal Canin dan juga 5 buah voucher Oh, untuk oke, belanja di pet shop kesayangannya petmates kalian. Sip siap, siap, deh, udah siap. rame banget nih kita. Nanti akan dipamerkan juga kan ya Bichon Frise ya Pak Daniel. Ada. Asik. Jadi tungguin terus ya Petmates ya sambil bertanya-tanya juga. Oke, Oke, kita mulai aja nih udah rame nih. Wow, terima kasih ya teman-teman sekalian. Petmates selamat datang semuanya.
kita akan membahas pada sore hari ini adalah ras anjing Bichon Frise. Kenapa sih Pak Daniel dan juga Hollywood membiarkan anjing yang imut ini, yang berambut keriting dan juga berwarna putih ini? Sorry, ini sinyalnya Salah satu keputus-putus. alasannya apa tuh? Putus-putus ya? Oh, iya, enggak. Ini udah oke lagi. Udah Ya, aman ya? jadi Oke, sip ya. salah satu alasan saya membreeding Bichon adalah saya ini storyline ya. Jadi tahun 2013, 2014-an itu pertama kali saya lihat Bichon di pameran. Kalau nggak salah itu di Jakarta atau Surabaya, saya lupa. Nah, pertama kali lihat itu merasanya aneh banget, ini anjing kepalanya bulat gede gitu kan, terus bodinya full putih dan gemuk, buffy gitu, larinya lucu. Nah, dari situlah aku mulai tertarik. Nah, tapi setelah itu rentang waktu ya kan, kira-kira di 2017-an akhir itu kan Bichon baru mulai marak. Nah, itulah aku baru ambil Bichonku yang pertama. Seperti itu. Berarti Terus awalnya ya, mengikuti dog show dulu, terus melihat profilnya si Bichon ini ya, berarti ya saat pameran iya, itu ya. tapi belum pernah main Bichon, belum pernah main Bichon. Baru melirik gitu ya. Ya, baru melirik. Kok kayaknya Terus baru lucu gitu. ya 2017 baru ini kayak Petpet juga belum kebayang nih kayak apa sih ini si Bichon ini gitu. Nanti jangan Oh, khawatir, Ricis, akan tolong dong, didatangkan tolong. langsung. Oh, langsung mau dikeluarin deh. Ini yang papis, ini yang Wow. papis. Yang papis dulu. Oke, wow. Coba nih, ini ya Petpets ya Hai, profilnya ini dia. Bichon yang bikin Pak Daniel dari Hollywood ini kesemsem nih. Wah, matanya aja yang hitam ya. Ya, Namanya siapa? Udah ada namanya belum Pak Daniel? udah, ini namanya Legend. Oh, oke. Halo Legend. Aduh, mirip sama pudel ya. Memang keriting-keriting gitu ya. Menurut beberapa literatur, ada yang bilang Bichon itu eh, satu satu marga lah sama si Maltese. Tapi ada beberapa juga yang bilang Bichon itu dibuat dari pudel. Nah, cuman ini juga masih pro kontra yang mana. Saya sih juga nggak terlalu peduli, pokoknya Bichonnya lucu aja. Dan kalau itu harus stabil ya, berarti dia dari Prancis ya Pak Daniel ya asalnya ya. Ya, awalnya dari Spanyol, tapi kemudian mulai Oh, populernya itu di Perancis. oh, Yang oke. mempopulerkan Perancis. Oke, karena bahasanya namanya aja dari bahasa Prancis gitu ya kayaknya Ya, ya. Bichon Frise. Tapi ternyata malah dari Spanyol gitu awalnya. Ya, Kemudian ya. lebih Dari tapi daerah lebih populer Kepulauan Tenerife. Dari Kepulauan Tenerife. Tenerife. Oke. Boleh diangkat lagi Pak Daniel nih kayaknya pada gemes, Hmm. lucu katanya. Ini papinya ya, umur berapa nih si Legend nih Pak Daniel nih? Ini Legend, ini 3 bulan. Ini Tiga masih 3 bulan. bulan. Iya. Oke, Aduh, sorry. hai. Ini kena Kabelnya di ini hati-hati jatuh. kabel. Hai, oh berat badannya biasanya sampai berapa kilogram tuh Pak untuk dewasa? Ini Legend kayaknya mungkin sekitar 2 kilo, 3 kilo nih kali ya. Ini kayaknya udah hampir 3 ya. Udah hampir Hampir 3. 3 Gembul dia ya. soalnya. Gembul dia Makanya soalnya. lahap ya. Biasanya dewasanya berat badannya berapa tuh Pak Daniel? Kalau di punya saya sih 7 8 itu normal. 7 Betina 8 sama kilo. jantan sama. Oh enggak, betina otomatis lebih kecil. Lebih kecil ya. Betina Ini pada otomatis bilang lebih kecil. imut banget kan dia mirip pudel ya. Iya, karena memang kayak ada ternyata ada campuran dari pudelnya ya. Tapi untuk warna kalau pudel bisa macam-macam ya padahal sedangkan kalau Di Bichon poodle warna macam-macam, kalau di Bichon cuma satu warna aja. cuma satu Nah, warna tapi aja. kadang-kadang ada marking-marking dikit nih, misalnya di telinga atau di punggung itu ada warna agak krem, itu nggak ada masalah karena memang pigmentasinya Bichon itu harus seperti itu. Nanti eh, ber, bertambahnya usia nanti dia akan jadi putih lagi semua.
Oh, kayak memudar gitu berarti ya, makin Iya, dewasa iya, malah ya. betul. Jadi kalau di Vision itu kita mementingkan pigmentasi yang bagus. Pigmentasi Hmm. itu adalah seperti ini di sela-sela matanya, di pinggirnya ini dia full hitam semua, nggak boleh ada pinknya. Oh, Terus palpebranya ya, kelopak ya, matanya ya berarti ya ya. betul. Hidung juga dia harus full hitam Oh, semua, nggak boleh pink, nggak boleh snow nose. Bibir juga semua hitam, telapak kaki iya juga benar. semua hitam. Telapak kaki Nah juga ini, highlight ya, ya. ngangkat tangannya. Terus di Oke. Vision sering di daerah perut sini itu apa warna kulitnya totol-totol, hitam-hitam. Itu jangan khawatir, itu memang pigmentasinya seperti itu. Oh, oke. Gitu. Oh, nggak masalah Heeh. ya berarti ya. Ini maksudnya Nggak ada adalah masalah. diterima oleh juri ketika show ya, seperti itu ya. Eh ya, satu itu, kedua Untuk ikut memang show. memang 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 warnanya seperti itu, nggak ada masalah. Beda sama Hmm, hmm, kayak hmm. misalnya Pomeranian. Pomeranian kalau di kulitnya ada totol warna hitam gitu kan orang biasanya udah khawatir dulu. Ini black skin nggak nih? Kan biasanya gitu kan. Nah kalau di Vision nggak ada masalah itu. Memang Bukan warnanya masalah begitu. kulit gitu maksudnya Bukan ya. masalah kulit, bukan masalah kulit. Oke. Wah, ini udah pada mulai bertanya nih langsung keluar si legend langsung pada memancing Q&A nih. Nanti akan kita bahas pada sesi Q&A ya, petmas kalian ya. Sekarang kita dengerin dulu cara merawat Vision ini. Tapi nanti kamu boleh taruh di kolom tanya jawab yang ada tanda tanya di bawah itu ataupun diketikin aja di komen untuk pertanyaannya. Nanti akan dari tim akan capture pertanyaannya. Nanti kita bahas di sesi Q&A dan nanti yang beruntung bisa mendapatkan hadiah dari Royal Canin tadi ya. Satu buah produk Royal Canin dan juga 5 buah voucher untuk belanja gitu. Oke, nah karena warnanya putih susah gak nih Pak Daniel untuk maintenance-nya dia? Bisa dibilang gampang-gampang susah. Yang penting itu dia selalu kering. Kandangnya juga kering. Terus kalau bisa ya jangan main-main di tanah. Kalau mau main-main ya tanah yang tertutup rumput full atau di paving block gitu silahkan. Kalau main tanah kan nanti otomatis yang di bulunya di telapak sini dia pasti akan merah-merah kan. Warna tanahnya Hmm. nempel di bulunya dia gitu. Dan itu susah untuk Udah. dikembalikan lagi ya kalau udah merah kemerahan Iya, itu ya. kalau udah kena stain gitu, baliknya susah. Baliknya susah. Kita Hmm. mesti mandiin berulang-ulang baru dia mulai kembali putih lagi. Oke, waduh ini udah ada pertanyaan masuk lagi. Kayaknya udah pada nggak sabar di sesi Q&A nanti. Oke, berarti dari segi lingkungannya dulu ya, nggak boleh lembab gitu. Kemudian juga jangan dibiarin main langsung di atas permukaan yang berwarna seperti tanah merah seperti itu. Kalaupun mau di Betul, lapangan, outdoor gitu, boleh main sesekali. Tapi kalau ada yang rumputnya atau ada paving blocknya gitu ya, Pak Daniel ya. betul, betul. Mereka cukup Oke, aktif juga. Anjingnya nah iya juga itu. bukan anjing yang ada masalah, ada komorbid gitu, nggak ada. Rata-rata Bichon Hmm. itu sehat-sehat semua. Makanya Da- si Bichon ini lifespan-nya lebih panjang. 10, hmm. 12 tahun itu normal. Bisa sampai Hmm. 13, 14, 15 itu bisa. Belasan ya berarti ya. Ya, ya sampai belasan. Oke, tadi mengenai keaktifannya, berarti kalau di Hollywood sendiri biasanya jam mainnya atau mungkin aktivitas seharinya ngapain aja tuh para Bichon di sana tuh? Oh, Kayak berapa jam kalau jam makannya gitu boleh di-share, Pak Daniel. oh boleh, boleh, boleh. Jadi kalau pagi antara jam 8 sampai jam 10 itu semua anjing kita diumbar. Jadi termasuk Bichon, termasuk Alaskan Malamut. Nah, itu kita punya beberapa kandang, jadi kita partisi-partisi yang grup-grup anjing kecil main sama anjing kecil, grup-grup anjing medium main sama anjing medium, grup-grup anjing besar main sama anjing besar. Kan juga supaya nggak berantem atau supaya nggak terjadi sesuatu kan, kalau beda ukuran gitu. Terus kemudian biasanya siang jam 12-an itu yang baby-baby itu kita umbar lagi. Sekalian potty train supaya nggak pipis-pipis di dalam kandang. Terus kemudian sore jam 3 main sambil snacking ya. Kadang-kadang kita kasih treat, kadang-kadang kita kasih dog food, Royal Canin.
untuk ngajarin fokus juga. Terus kemudian sore jam 6 biasanya mereka masuk makan. Terus nanti malam ada kennel boy saya yang ini giliran untuk ngeluarin. Kalau papis kita lebih sering keluar daripada yang Berarti dewasa. lumayan sering keluar ya, terutama di usia papis ya berarti ya Pak Daniel ya. Iya, iya, iya. Bisa 4 sampai 5 kali sehari. 4 sampai 5 kali sehari, tapi periodenya lumayan panjang tadi jam 8 sampai jam 10 Kalau pagi. pagi kan sekalian sama bersihin kandang. Kalau pagi sama Ah, sore itu sekalian sama bersihin kandang. Cuman kalau yang siang, sore, sama yang malam itu kan cuman dia keluar, udah gitu aja. berarti memang udah jadwalnya gitu, tapi ditambah lagi kalau untuk yang papis tadi sebentar-sebentar ketika siang hari sama sore hari tadi lagi ya Ya, untuk ya. potty train itu ya. Uh-uh. Oke deh. Berarti sama aja ini ya, semua papi mau ras apapun seperti itu ya perlakuannya ya kalau Ya, di ya, Hollywood ya. ya. Sekalian Di tempat ngajarin. ya, di tempat kami kan kalau breeding itu nggak setiap anjing loop di breeding. Jadi kita ada programnya. Jadi kita biasanya satu betina itu maksimal 4 kali, nggak Hmm, lebih. oke oke. Sepanjang umurnya satu betina maksimal 4 kali. Jadi Diem aja nih supaya si legendnya. dapat dapat kualitasnya juga. Padahal masih Ini papi ya. Berarti apa udah puas main nih kayaknya dia ya sore hari ini ya. ini tadi udah main itu saudara-saudaranya di sini. Kayaknya kalau Lagi papi pada tidur semua, lagi istirahat semua. nggak mungkin setenang ini deh kayaknya kalau papi sebenarnya Uh-uh. ya. Biasanya gimana tuh untuk membentuk karakter kan biasanya mereka diambil oleh adopternya umur berapa tuh Pak Daniel tuh? Kemudian berarti disiapkan secara mentalnya gimana tuh untuk Ya, persiapan di jadi adopsi ya? Jadi biasanya kalau di Indonesia ini kan usia 2 bulan paling nggak udah vaksin 1 kali dan paling nggak udah selesai dicip, biasanya diambil sama dokternya. Nah kalau di tempat kita itu kita program, jadi dari sejak anjing betinanya, dari sejak induknya ini hamil itu kita udah masuk program. Itu dog foodnya udah kita ganti dari dog food yang reguler itu udah kita ganti ke Royal Canin Mother Baby and Dog dari sejak dia hamil. Terus Yang kemudian starter ya berarti ya. ya yang starter. Terus kemudian ketika melahirkan itu kita program 2 jam sekali untuk disusuin anaknya. Terus kemudian kita pisah nih, kita pisah dari induknya. Beberapa orang mengatakan kok terlalu diprogram gitu kan kasihan anaknya begini begitu. Enggak juga. Ini justru malah menyelamatkan anaknya. Jadi resiko untuk anaknya keinjak itu minim, resiko untuk apa namanya, yang satu nyusunya lebih kencang daripada yang lain itu juga lebih minim. Terus resiko induknya kecapean juga minim. Jadi setelah anakan disusuin, ada waktu, ada jeda untuk induknya itu rest seperti itu. Itu di dua Oh, minggu oke. pertama. Mm-mm, Terus mm-mm. kemudian di minggu ketiga itu mulai kita mundurin jamnya, itu 3 jam sekali. Di minggu keempat 4 jam sekali. Kemudian di minggu keempat itu anak-anak mulai belajar makan. Itu pakai Royal Canin kita rendam air terus kita blender seperti Sama itu. ya Jadi yang mereka starter juga makannya ya. bubur. Ya, Sama kayak pakainya makanan mamanya starter. ya, induknya biar Ya, apa baunya sama biasanya gitu. mm-mm, mm-mm, Oh, mm-mm. direhidrasi lagi dengan air anget ya biasanya ya supaya Air biasa teksturnya sih kalau bubur. kalau Air air biasa? anget kan kan lumayan cepat ngembang ya itu ya, Iya, Royal betul. Canin itu Mhm. gitu sih. Jadi Memang mereka memang yang makan makanan bubur. starter itu memang dikhususkan untuk belajar makan, jadi memang mudah untuk direhidrasi. Biasanya berapa menit tuh Pak sampai dia ngembang tuh si starternya itu? Ya paling dari porsinya itu kita isi air sesuai ya, nggak usah lebih-lebih, itu paling 10 menit udah empuk kok. Ya, ya, 10 ya, menit benar. 15 menit udah empuk. Hmm. Mhm. 10 menit Dan itu 15 menit nggak udah apa empuk, itu udah kita langsung kasih. makan tuh, lapar gitu Ah, atau biasanya main-main biasanya dulu? mereka lihat induknya, terus kepengen nyoba. Ah, Biasanya seperti itu. Nah, oke oke kebetulan tuh. di tempat kita anjingnya rakus-rakus sih.
kayaknya saya Jadi ngeliatnya lihat, kayak karena di program menyusui tadi itu bagus juga sih. Saya malah baru ya, terus mendengar. lalu Jadi, kita kita sapeh dari induknya juga juga kita nggak mau terlalu early, kita juga nggak mau terlalu terlalu lama. oke. Kasihan ke ininya, kasihan ke adopternya nanti kalau misah dari induknya terlalu lama, nanti dia cranky. Begitu pindah rumah dia dia nggak Oh. terbiasa soliter, dia nggak terbiasa sendirian seperti itu. Papinya itu cranky ya kalau terlalu attach sama induknya terlalu lama ya Ya, sampai kalau kalau usia yang bondingnya terlalu lama kan juga satu hmm. kasihan induknya, kedua ini apa namanya dia dia merasa bondnya dia sama saudaranya itu masih masih kuat, masih gimana. Nah, itu biasanya kita 6 ke 7 minggu itu mulai kita sering-sering pisahin. Kandangnya sebelahan, tapi kita pisahin. Ter, Hmm. terpisah jeruji gitu aja. Hmm. Ada ininya ya, ada separatornya gitu ya, tapi bisa Ya, ngelihat ada masih tetap separatornya. bisa Oh, lihat bisa, juga bisa. gitu ya. Tetap bisa lihat, Hmm. tetap bisa cium aroma induknya gitu tetap. Tapi cuman jam minum susunya yang diatur di Hollywood ya. Ya, terus juga kita tambahin pakai ini baby dog milk biasanya. Hmm. Oh, Kalau ditambahin malam, susu juga ya. ya, ya, kan kadang-kadang mereka masih nyari, masih nyari susu Oke. induknya. Ya udah, kita kita pakai milk replacer. Ini kebetulan saya bawa nih. Oh Tuh. gitu. Itu yang baby milk ya. Sampai Ya, usia berapa tuh biasanya Pak Daniel kasih susu tambahan baby dog milknya? Lucu banget sih. oh cukup cukup panjang yang kalau di saya itu selama masih ada di saya masih saya kasih. Nggak ada masalah ya Tapi berarti ya. iya, Nanti, tapi nanti kalau sudah di handover ke adopter, ya terserah adopternya mau tetap dikasih atau mau di stop silakan aja. oke. Berarti adopternya juga akan dapat sampel makanan juga ya Pak Daniel ya untuk mempermudah transisi juga ya. Nah, ya itu kan apa namanya? Terima kasih banget nih dari Royal Canin nih. Biasanya kita Ah, dibawain seperti ini, Papi Kit. iya iya iya, Pak Pikit Kan untuk adopter yang mengadopsi dari ya untuk Hollywood ya adopter berarti ya. kan kan ini membantu banget. Jadi kita nggak perlu terlalu repot-repot menjelaskan how to-nya, semua ada di sini. Udah dapat dog food satu sak, dapat ini piring, terus dia dapat voucher juga kan. Terus ada buku panduan kecil kan. Nah, aku biasanya suruh itu baca dulu aja. Nanti kalau ada yang nggak jelas ditanyain Gitu. ke Hollywood baru ya, Ya, ditanya ke channelnya ya. Oke, ya, ya, jadi ya. dapat mangkoknya juga di dalam Pak Pikit itu dan juga sampel makanan juga ya, berapa gram dan juga panduan untuk memelihara anak anjing yang baru Mm-mm. masuk ke rumah seperti itu. Oke, terima kasih loh Pak Daniel. Kita lanjut lagi ke perawatan nih. Udah banyak lagi pertanyaan masuk mengenai rambutnya bagaimana bisa fluffy dan juga kelihatan ngembang seperti itu ya. Rambut saya aja kalah nih. Dari untuk papi sama dewasanya beda gak sih Pak untuk apa rambutnya itu Kalau si untuk Bichon ini? perawatannya sih sama ya. Kalau untuk perawatannya sih sama. Cuman paling biasanya model potongannya aja yang beda. Model potongan. Satu, kalau kita mau dapat bulu yang tebel, yang kalau kalau di Bichon itu disebutnya corkscrew, corkscrew coat. Nah, Hmm. kalau kita mau dapat bulunya yang tebel, satu tetap pasti harus bloodline-nya bagus. Terus kemudian kita kasih makanan yang super premium. Terus kita juga apa namanya air minumnya juga harus yang bagus, jangan jangan air-air sembarangan. Itu nanti pengaruh di tear stain-nya dia. Terus Hmm. kemudian ya shampoo kita pakai yang bagus. Kalau kalau ada yang brighten yang untuk whitening itu bisa dipakai. Ya emang Mandi khusus untuk juga rambut putih berarti ya. ya ya mandi juga nggak perlu terlalu sering-sering amat. Ya paling cepat seminggu lah. Biasanya kalau di kita sih 10 hari 2 minggu baru mandi. Kita nggak Dari nggak usia nggak berapa terlalu tuh udah sering bisa mandi. mulai dimandikan itu tuh si Legend nih contohnya nih. Halo Legend dah. Warnanya sama Legend kalau kayak dindingnya. nah, eh Biasanya start kalau umur si berapa tuh Legend Pak Daniel tuh? dari usia 6 minggu udah sering kita cuci. Jadi bukan Hmm. mandi satu badan, dia cuma cuci kaki, cuci ekor. Karena kan biasa mereka duduk, mereka main gitu kan. Apa namanya ekornya kena
kena stain pipis lah atau bagaimana lah. Nah, kalau untuk menjaga supaya tetap putih ya tetap mesti kita sering-sering cuci. Jadi Jadi dia dilap-lap ini aja gitu ya pakai ya ya, air. jadi dia ini udah anteng banget. Mau dimandiin juga Hmm. nggak yang teriak-teriak panik gitu nggak. Dia udah Oh nyantai iya banget. ya. Uh-uh. Jadi mandi itu menjadi sebuah pengalaman yang tidak stressful ya, karena udah Betul. diperkenalkan Kita sejak kita kecil. biasakan tertib. Selama anjingnya tertib, biasanya dia nggak akan cranky. Berarti Jam benar-benar dipersiapkan banget sih papinya ini siap untuk betul, dipelihara di rumah barunya. Oke, silakan, Pak Daniel dilanjutkan. betul. Iya. Juga yang saya senang dari Bichon ini dia soundness. Dia nggak berisik. Ini kan dari tadi digendong ya udah Iya, diem aja. Gonggong juga enggak. Terus panik, melet-melet gitu kan juga enggak dia. iya, iya, Dia iya, iya. nempel orang banget, manja. Anjingnya manja, Bi- nempel orang. Oke, oke. Ini udah topik lain lagi nih. Berarti memang karakternya seperti itu atau memang tadi itu yang udah dibawa teratur dari pagi udah diatur jam mainnya seperti itu, Pak Daniel. Memang karakternya Bishon sendiri memang kalem juga. Karakternya dia itu calm tapi playful. Jadi kalau kita taruh, kita lepas ya udah, mereka main-main aja gitu loh. Apalagi mereka termasuk salah satu terah yang sehat, nggak ada masalah di HDED gitu nggak ada. Jadi mereka kalau lari ya ya udah kenceng gitu larinya. Cuman memang lapdog. Mereka ini lapdog. Mereka ini gampang banget untuk nempel ke orang. Dan Berarti bener ya, kita ada taruh blood. gini, katakanlah nggak saya gendong, nggak saya pegangin, dia duduk di pangkuan saya gini, tahan berjam-jam, nggak peduli, ya tidur Oh, aja dia. Mm-mm. Karena dia seneng deket sama orang itu dia seneng. kayaknya memang ada blood pudelnya deh ya, lapdog ya berarti ya. Mungkin ya. Tapi menarik nih, jadi kita jadi lebih tahu nih sekarang kalau si Kita taruh Bichon meja. ini ternyata warnanya harus putih ya, Pak Daniel, berarti Harus harus putih. putih. Nah, seperti ini. Kemudian Hai. ketika papi, ada yang bilang gemes banget, anteng. Anteng, Padahal anteng papi banget. loh, pet sih anteng, anteng banget. Jadi yang mau consider memikirkan cari anjing apa ya yang lapdog yang tenang nggak banyak gonggong nih boleh nih Bichon Frise nih, perawatannya juga ternyata nggak susah kayak gitu. Tadi kalau warna Mm-mm. variasinya masih memungkinkan ya, ada spot-spot sedikit ketika dia puppy tapi biasanya akan memudar ketika dewasa. Dan Betul, matanya betul. hitam. Kalau pak matanya hitam, hidungnya harus hitam juga dan juga bibirnya, lipsnya juga harus hitam ya berarti ya. Paunya juga tadi Betul. nggak lupa. Paunya hitam semua. Oke, atau hitam semuanya ya. Jadi hanya dua warna Hanya itu coat aja, ya. hitam dan putih yang suka monokrom boleh ya. Oke, kemudian kalau sama hewan lain gimana nih Pak Daniel? Apakah dia gampang get along juga, gampang bersahabat Gampang, juga? gampang, Eh, gampang. Kucing itu pernah nggak ada pengalaman? Oh, enggak sih. Kan di tempat kami enggak ada kucing. Di tempat Dogi kami semua ya adanya berarti ya. adanya ikan, bearded dragon, sama dogi. Mereka juga nggak ada masalah, cuman curious aja paling dideketin, dicium-cium, udah. Tapi nggak ada niatan untuk gigit atau apa enggak. Benar-benar lapdog ya berarti ya. Mm-mm, mm-mm. Oke. Sip deh. Show tadi, show itu biasanya seperti apa sih Pak Daniel kalau untuk para kennel-kennel ini biasanya eh, pernah ikut gak dari Hollywood sendiri? Kalau di Bichon, pengalaman saya itu di tahun 2018. Itu Mm-mm. Semarang Dog Show, itu pengalaman saya pertama dan terakhir di Bichon di Dog Show. Kenapa? Karena Karena habis pandemi atau? bukan. Habis itu 2019 ada lagi kan. Tapi pada saat itu bapaknya si Legend ini nggak siap. Habis berantem sama apa anjing saya yang gede, kakinya sini keroak bulunya. Terus Oh. setelah itu 2020 mau ada Sleman Dog Show, COVID. Sampai sekarang udah nggak sampai 2021 akhir baru ada pameran lagi kan, visionya udah terlanjur nggak siap seperti itu. Terus Oke. akhirnya yang di pameran saya lebih memainkan ke
Putra Alaskan Malamut. Oh, ada Alaskan Nah, juga tapi ya. ini bulan depan Semarang Dog Show kan. Ini saya mau main lagi nih. Saya mau Si pakai si Legend. Legend. Legend mau Ya, berangkat. Wah, good luck. uh-uh. Nerusin Legend nerusin mau ini, ikut show nerusin papanya papanya. ya. Iya, Legend betina apa jantan Pak Daniel? jantan, jantan, Oh, jantan. Oke, iya jantan. benar-benar nerusin papanya ya. Heeh. Aduh, kecil-kecil udah mau show nih ya. Ya, Oke, iseng-iseng. biasanya persiapannya apa aja sih Pak Daniel kalau untuk show itu? Dan dia masuk ke grup apa ya kalau di dog show ya? Di Dog Show dia Toy Dog, grup 9. Masuk ke toy ya? Ya, dia masuk ke Toy Dog, terus persiapannya ya paling sering-sering jaga kebersihan, biasain dia kumpul sama anjing lain. Terus yang paling penting mentalnya lah, mentalnya dia itu Hmm. nggak penakut, nggak penakut, anjingnya Wah, showy, mau dituntun beres udah. Sisanya berarti mental tuh tinggal penting banget ya kayaknya ya regular tadi itu. untuk Oh ya diadopsi, penting, untuk pindah ke rumah baru, terus untuk show juga. betul Oke, betul. ini Kalau untuk show boleh kadang diceritain. begini, anjingnya bagus, tapi Mm-mm. pada saat mau dipegang juri dia khawatir, dia takut ekornya turun. Itu Hmm. udah mengurangi nilai dulu. Itu udah mengurangi nilai dulu. Kan show itu it is what it is. Apa yang ditampilkan di pameran, ya itulah yang akan dinilai dari segi estetikanya, dari segi anatominya, dari segi kepatuhannya terhadap handlernya, kedekatan dia terhadap handler itu juga Hmm. sangat berpengaruh seperti itu. Jadi kalau jurinya lihat anjingnya dituntun tapi tahu kan kadang-kadang talinya yang lebih di depan daripada anjingnya, terus anjingnya kayak Hmm. kayak ditarik-tarik gitu lehernya. Hmm. Nah, Hmm. itu juri udah pasti nggak impress. Seperti itu. Dia harus enjoy juga ya Iya, proses iya, penjuriannya iya. itu ya. Anjingnya harus happy. Anjingnya harus happy Hmm. untuk dinilai. Anjingnya familiar, dipegang orang nggak ada masalah. Ketika juri pegang-pegang, raba-raba, kan dia pasti meraba-raba seluruh anggota tubuhnya dari pundak, shoulder blade-nya diperiksa, terus kemudian top line-nya diperiksa, punggungnya begini. Terus kalau jantan diperiksa, apakah testikelnya lengkap. Terus kemudian dia buka gigi biasanya. Hmm. Biasanya juri Hmm. akan buka gigi, akan melihat apakah giginya si sorbet atau apa. Nah, kalau anjing yang nggak familiar, kita pegang seperti ini, kita buka-buka giginya gini, mereka nggak nyaman dan akan biasanya kepalanya mundur-mundur. Seperti itu. Hmm. Nah, jadi programnya ya hanya itu-itu aja sih. Kita membiasakan untuk anjingnya dipegang-pegang, terus kemudian uh, memperbaiki coat-nya supaya dia lebih ngembang lagi. Gitu-gitu aja sih. Terus jaga kebersihan itu paling penting. Udah. Aduh, masih ketawa aja nih ngeliat mukanya si Legend nih. Pantesan ya, Pak Daniel waktu ngelihat di dog show dulu itu langsung ini apa, Iya, langsung jatuh pandangan hati waktu pertama itu. gitu ya. Jatuh hati ya pandangan pertama sama Vision ya. Langsung ngincer ya, nyari-nyari nih mana nih ya Iya, yang bisa saya adopsi nih ya. Aduh. iya. Oke. Waktu itu Kemudian informasi kan juga masih minim. iya ya, Jadinya tahun berapa jadinya tuh berarti akhirnya tuh? ngimport langsung 2016 kali ya. 2017. 2017 ya. Oh, ngimpor Uh, langsung berarti dari negara apa tuh, iya, Pak dari China. Daniel? Dari Dari China. China. Oke, aduh, Legend kamu kayak boneka benar-benar deh. Oke, Tuh tadi dia makanan manja. udah dibahas sedikit ya Pak Daniel. Berarti dari indukan tadi pakai starter sebelum lahiran, kemudian anakannya juga makan starter ya, diperkenalkan makanan yang sama dengan Ya, indukannya, mother and baby dog yang starter sampai dengan usia berapa? 2 bulan biasanya ya. Berarti kalau untuk puppy, habis itu ya, lanjut makanan yang puppy. Tapi ya. pakainya yang mini atau medium nih kalau di Hollywood nih. Kalau di Hollywood karena anjing kita banyak dari yang kecil, medium sampai besar, semua ada. Jadi kita generalize aja. Kita pakainya medium puppy. Cocok-cocok aja ya dan nggak ada masalah dengan Nggak ada masalah. Toh kan kebetulan si medium puppy itu kibelnya kecil juga kan. ya karena Jadi memang aman. untuk anak Heeh, anjing juga ya. heeh, jadi aman.
nggak ada masalah mereka di pencernaan juga. Dengan nafsu makannya juga tadi dibilang katanya nafsu makannya semua gede ya di Iya. Hollywood ya. Semuanya rakus ya. Heeh. Oke, kita mau pindah ke tanya jawab nih. Udah setengah enam nih ternyata. Waduh, cepet banget ya kita kalau udah ngobrolin sama Dogi. Mau dipamerin dulu gak Pak Daniel yang dewasanya nih? Boleh, boleh. Yang Sini, lebih sini. gede Oh, dari ini si papis semua. Ini papis semua. Legend. Oh, papi semuanya. Ini Heeh. Legend. Siapa lagi nih Oke, yang mau Pak. dikeluarin nih? Sama semua tapi ya pastinya putih dan hitam aja. Iya, juga kalau kalau kita biasa biasa lihat ini ya, biasa lihat Vision ya, Ini eh, dia. type Aduh. type mukanya itu mirip-mirip. Jadi type mukanya yang dari bapaknya itu nurun banget ke anaknya. Oh, Tipe oke, mukanya oke. mirip semua. Bentar, Coba ini Pak Legend deketin ke diturunin kameranya. dulu. Legend turunin Ini dulu. lebih Wah, kecil ini kayaknya ini. Enggak ini ya? lebih muda. Ini lebih Oh, emang muda. bukan angkatannya Legend nih. Bukan, bukan. Ini lebih muda. Ah. Tuh, Ah, ya ini. ampun. Aduh, aduh. Nah, Gemes ini. ya, gemes. Oh, ini Fenty. Ini Fenty. Hey, Fenty. Ini Vanilla. Ini Vanilla. Tuh, mukanya mirip-mirip. Mukanya mirip-mirip. Mirip bapaknya Hah, semua ini. iya. Aduh, ini umur berapa Pak Daniel? Ini 2 bulan. 2 bulan pas. Di 2 bulan bawahnya lebih. Legend berarti Dua ya. hari lah. Legend tiga Ya, bulan ya. tadi ya. Dua Legend bulan tiga lebih bulan. 2 hari. Aduh. Heeh. Nggak Aduh, aduh, bisa aduh. nih kalau ngeliat anak anjing. Ini Vanilla, Fenty, Volvo. sama Volvo. Volvo. Kenapa tuh Volvo. depannya V semua ada aturannya ya? Ada aturan dari Perkin kalau kita kasih nama, letter awalnya harus sama. Jadi kita Hmm. pakainya V semua. Ini Violet. Ini cewek juga. Hmm. Hey, Violet. Jadi kalau dari klub anjingnya yaitu Perkin di Indonesia Ya, harus satu apa huruf depannya sama ya, satu huruf angkatan ya. depannya sama. Ya, ini Oke. kebetulan letternya V, ya udah. Kita semua Berapa pakainya ekor V tuh? Ada semua. 4 ekor aja tadi. Ini Vanilla, 4. Ini Volvo, 4. Fenty, sama Violet ya. Ya, tuh. Oke. Itu. Hihi. Beda Bapaknya indukan sama. sama si Legend berarti ya? Beda, Bapaknya beda. sama. Bapaknya Sama, sama ya? bapaknya sama. Bapaknya Mm. sama. Siapa namanya tuh bapaknya Legend tuh? Bertanggung jawab sama muka-muka gemas itu. Bapaknya kalau di stambumnya namanya Xiao Mata Go For It. Jadi karena kita Oh. ambilnya dari China, namanya nama China, Xiao Mata. Oh, Terus, itu berarti tapi yang masih asli dari diimpor itu ya, Pak ya? ya, ya, ya. Terus tapi kita di sini manggilnya kan juga susah, kita panggil yang gampang aja VV gitu aja. Oh, oke. Si Fei Fei. Mm-mm. Oke, Pak Daniel, kita memasuki Q&A ya Pak ya. Saya ini banyak banget pertanyaannya bagus-bagus sekali nih Pak Edmed sih. Saya jadi Oke. bingung milihnya. Aduh, jadi kebanyakan perawatan dan juga mental nih. Saya juga jadi tertarik banget. Ada satu Ya, yang menanyakan juga katanya dari saya keluarin aja deh untuk pertanyaannya. Dari Sukma Lestari, boleh dari tim untuk dicatat. Kok kucing? Sorry ya. Maaf, maaf. oke. Salah. Ini dari si Borian katanya takaran makan untuk Bishon agar berat badannya tetap normal, nggak obesitas tuh gimana sih? Kayaknya kalau saya lihat karena di Hollywood itu untuk aktivitasnya tuh sangat teratur ya sehari-harinya, jadinya Mm, mm. pembakaran kalorinya juga kena pause sedikit. Halo. Ya. Pembakaran Oh, kalorinya oke. jadi tinggi sehingga makanan yang dikasihin biasanya kalau di kennel kan kita agak susah untuk menakar ya Pak. Tapi mungkin ada tips-tipsnya kalau untuk pemilik anjing yang di rumahan 1-2 ekor itu untuk mencegah obesitas deh untuk supaya nggak kegemukan, dan juga cara Ra- ngukurnya untuk Bichon karena kan dia tebel tuh rambutnya ya. Betul. Betul. Gitu gimana Iya. tuh? Boleh diajarkan? Biasanya kita rata-rata kita ambil 10% dari berat badan. Itu adalah takaran makan harian.
Nah, tapi kembali lagi, apakah anjing ini cukup aktif? Apakah anjing ini diletakkan di tempat yang sejuk atau tidak? Itu sangat Suhu ya, berpengaruh suhu karena lingkungan ya, suhu suhu. itu berpengaruh. Ya, jadi kita lihat juga apakah anjingnya aktif atau apakah anjingnya tipe yang biasa-biasa aja atau tipe yang malas mungkin. Nah, kalau di tempat kita itu biasanya lebih dari 10% takaran makan hariannya. Jadi dari 10% itu kalau mau dibagi sehari 3 kali makan ya tinggal dibagi 3 aja. Kalau mau dibagi 2 kali makan ya udah bagi aja 2 kali gitu. Tapi Oke, biasanya di tempat kita lebih. karena memang aktivitasnya tinggi banget ya tadi, apalagi ada multi dog household ya, ada banyak anjing juga, jadi saling menggonggong Ya, gitu biasanya ya. ya. Jadi dan cara melihat dia kegemukan apa enggak biasanya sering diraba atau dari dimandiin aja kelihatan gitu Pak Daniel Paling biasanya. paling kita raba ya. Jadi jarang sekali anjing kita kalau kita raba itu loins, ribsnya dia kepegang, itu jarang. Yang penting kita pegang eh, ada dagingnya, terus kemudian kita kita jambak dikit gini, kulitnya lentur, artinya kan anjingnya terhidrasi dengan baik. Ya udah aman aja, lolos aja. Cara Oke. ngeceknya gitu. Berarti itu melihat dari skor kondisi tubuhnya ya. Jadi pertulangannya sebenarnya ya, tulang rusuknya itu keraba banget apa enggak seperti Ya, itu. ya, Dan ya. apa pemberian makannya udah cukup. Kalau misalnya kalau di Rayakan sendiri ada takaran tuh di bagian belakangnya Mm-mm. usia berapa gitu, berapa gram itu disesuaikan aja tuh dari si Burian yang menanyakan. Nah, nanti kalau udah sesuai apa enggak adalah lihat dari berat badannya dan juga tadi kalau katanya Pak Daniel sering-sering di sayang-sayang dipegang-pegang tuh di bagian atasnya, di bagian punggungnya. Biasanya juga bisa keraba di depan di tengkoraknya ya. Ada Ya, ya, muscle di situ ya, ada ototnya juga. Kalau terlalu ya. kurus biasanya langsung Kalau terlalu tulang. kurus sininya gepeng, sini gepeng. Ya, tulang. Jadi harus ngisi juga ya ototnya Mm-mm, itu ya. mm-mm. Ada beberapa tempat yang memang bisa di apa indikator tulangnya apa ototnya itu harus berada termasuk tulang rusuk tadi. Kalau kegemukan biasanya tulang rusuknya udah nggak keraba tuh. Ya, ya hilang, udah bulat aja Isinya gitu. lemak semuanya, udah bulat Ah, pasti raba, nggak ada tulangnya sama sekali tuh, lemak tapi kalau semuanya. Bichon kegemukan pasti pasti ketahuan lah. Jadi bulunya dia kan cukup panjang juga ya, 7 sampai 11 Mm-mm. cm rata-rata kalau kalau nggak di trim. Udah bulunya setebal itu, ngembang semua, plus bodinya yang besar, itu otomatis akan jadi kelihatan bulat banget anjingnya. Iya ya, Pasti pasti berarti kelihatan lah kalau kalau anjingnya terlalu terlalu buffy gitu kelihatan. oke. Tapi juga harus sering-sering dipegang-pegang ya, berarti ya, supaya keraba juga. Ya, Oke. Kemudian pertanyaan kedua nih, semoga menjawab ya tadi pertanyaan dari Petmas yang pertama. Yang kedua, dari Anin Widarna, cara bonding yang baik antara pemilik dan dogi itu bagaimana ya? Nih, sama juga nih. Tadi kan kalau Pak Daniel udah menjelaskan persiapannya apa aja sih dari anak anjing yang akan diadopsi seperti itu. Nah, kalau oke. tips buat pemilik anjing untuk bonding dengan anjingnya gimana? Kalau saya selalu ngomong ke adopter-adopter saya, kita harus sayang, tapi kita nggak boleh manjain. Jadi kita ada sayangnya, kita juga ada tegasnya. Semisal nih, kita lagi main-main nih sama si doginya. Terus kemudian dia gigit-gigit tangan. Kadang-kadang kan kalau papis gitu ya, giginya masih gatal. Dia kepengennya chewing something. Nah, kalau kita tidak suka dengan perlakuan itu, biasanya saya akan nyuruh adopternya untuk gulung koran, terus kemudian pukul pelan aja di bagian hidung. Supaya apa? Supaya terdengar suara yang keras dan dia kaget, tapi kan kita tidak menyakiti. Seperti itu. Kan kalau koran koran tipis gitu digulung dipukulin gitu kan nggak menyakiti, tapi kan Disentuhin dia kali kaget. ya, Ya, disentuhin dia itu kaget. ya. Kita tutup gini, puk gitu, sambil Hmm, kita hmm. bilang no. Terus biasanya orang-orang itu kalau marah itu sambil cerewet, kayak marahin anak. Misalnya ini si Legend, hey Legend, nggak boleh ya gini 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 gini. No no Ah, no 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 no. Kita kalau mau apa? Kalau mau anjing ini paham, cukup satu kata aja, no. Dengan nada tegas, tinggi, dan
pasang wajah nggak senang, udah. Biasanya mereka akan lebih ngerti daripada kita ngoceh sekian panjang seperti itu. Mereka Nggak kan ngerti biar juga ya bagaimanapun, anjingnya ya. iya, Kalimat iya, panjang itu nggak ngerti. betul, betul. Yang mereka tangkap kan intonasi. Anjing itu yang mereka tangkap intonasi. Kita mau bilang no, kita mau bilang so, kita mau bilang to, selama intonasinya sama, dia akan menganggap itu satu perintah yang sama, seperti itu. Hmm, oke. Wow, kita jadi belajar juga nih cara ngeset boundaries ya, terutama pada saat papis ya biasanya ya. Jadinya supaya Ya, ketika di rumah barunya dia nggak pipis sembarangan ataupun nggak chewing sembarangan juga. Tapi jangan lupa sediain juga mainannya yang boleh digigit-gigit sama si papisnya itu kali ya, Pak Daniel ya. ya betul. Oke, kemudian dari Ricky Akbar mau tanya dong, Bishon bisa biar anteng kayak punya Pak Daniel tuh harus ada treatment khusus atau makanan khusus gak sih? Makanan mah biasa aja ya, pakai Royal Enggak, Canin sesuai makanan mah usianya. biasa aja. Terus treatment juga ya sesuai dengan apa yang tadi saya sharing. Semuanya terprogram. Kebetulan di sini kan saya juga dibantu sama Kennel Boy. Di tempat kami Kennel Boy ada 7 orang. Nah itu juga saya terus wanti-wanti setiap hari untuk supaya memperlakukan mereka itu sama. Jangan jangan apa namanya, jangan program yang sudah saya bikin ini dimodifikasi sendiri lah atau bagaimana lah, jangan. Supaya anakan kita itu juga sifatnya rata-rata sama. Oke, jadi harus adil semuanya ya, sama-sama ya. Biasanya treatment apa aja sih tuh Pak? Maksudnya kayak sering disayang-sayang atau sering Enggak, diajak main, sering diajak wak, jalan? wak, waktunya untuk main, main, waktunya untuk makan, makan, Oh, waktunya untuk sama mandi, tapi mandi. semuanya ya Iya, perlakuannya semuanya ya. sama, semuanya sama. Oh. Jadi mereka itu kayak apa ya, kayak terbiasa gitu loh, terbiasa dipegang orang, terbiasa apa? Kalau jam main ya main. Anjing saya itu kalau sudah capek main, kita bukain pintu aja, mereka masuk sendiri ke kandang. Tanpa kita harus kejar-kejar gitu, enggak. Mereka masuk sendiri ke kandang. Jadi kayak udah Ya, puas itu main mungkin gitu ya. Iya, itu mungkin karena terbawa ya dari orang tuanya juga seperti itu. Mungkin mereka merasa panas, mereka main di playground, mereka main di taman, capek, panas, terus mereka mau ngadem. Jadi kandang itu di tempat kami bukan seperti tempat hukuman, tapi kandang itu seperti kamar buat mereka gitu. Makanya Hmm. kita sering-sering ajarkan mereka untuk keluar, kita keluarin mereka, kita umbar supaya apa? Supaya mereka nggak kencing di kandang. Ya, Hmm. tapi kalau papis otomatis Diajarin dulu ya. memang lebih repot dalam potty train. Tapi sekali potty trainnya itu Rutin udah dapat, kebentuk. udah kebentuk, ya habitnya udah kebentuk, dia pasti akan jijik sendiri karena Bichon ini rata-rata anjingnya bersihan. Oh, udah enak banget ya kalau Mm-mm. udah dapet pola pola kesehariannya gitu ya berarti ya yang agak repot Ya, ketika betul, kita betul, potty train mereka. Sedangkan kalau di Hollywood udah diajarin nih di kanal nih. Jadi biasanya tinggal ngelanjutin aja ya di rumah ya untuk program betul, betul, potty trainnya betul. itu ya. Sehari Mm-mm. bisa 4 sampai 5 kali keluar kalau untuk anak anjing. Jadi sabar-sabar ya petmates kalau yang punya anak anjing memang begitu harus agak repot diajarin dulu untuk Uh, potty train dan ya, ya. disiplin itu banyak banyak ininya, banyak manfaatnya. Misal, pet match mau ninggal nih, mau pergi ke luar kota, diboardingin anjingnya ke Hmm. dog hotel atau bagaimana. Kalau dia udah terprogram, itu anjing nyantai aja. Mau ketemu anjing lain kayak mau apa kayak ya udah, dia jamnya makan segini, jamnya main jam segini ya udah. Dia bukan bukan jadi anjing yang cranky ketika pindah tempat, dia harus adaptasinya cukup Tegang gitu lama, ya, ketakutan. tegang, ketakutan enggak, seperti Jadi itu. kalau udah mindsetnya kebentuk, udah dibentuk dari sejak kecil, itu enak Mm-mm. banget ya. Jadi ya buat pemilik Ya, juga perawatannya eh, lebih mudah lah, lebih mudah mudah. ya. Kalau harus Mm-mm. dititipin, misalnya harus dinas keluar kota, kayak gitu lebih mudah juga. Kita repot di awal, tapi piaranya jadi lebih gampang gitu. Iya, iya, iya. Itu beberapa tips juga tuh untuk mempermudah hidup kita ketika memelihara anjing. Karena memang komitmennya lebih tinggi ya, Pak Daniel ya, kalau untuk melihara anjing. Mungkin dibandingkan kucing ya. Kucing nggak perlu dibawa jalan, nggak perlu dibawa main, kayak gitu. Tapi kalau anjing Iya, harus iya, kayaknya iya. ya.
juga dependensi mereka terhadap manusia kan tinggi juga. Iya, dua arah ya. Jadi ownernya juga Ya, harus respon ya. juga ke dia ya. Mm-mm. Jadi pengen adopt Vision nih katanya. Iya nih, saya juga tadi ngeliat si 4V tadi itu. Nanti boleh dikeluarin lagi ya Pak Denny biar pada gemes nih. Boleh, boleh, boleh. Ini ada satu yang aktif banget nih dari Pet Pets nih, nanyain tentang rambutnya, perawatannya dari Timmy the Pirate. Bagaimana caranya agar rambut Bichon selalu fluffy tadi? Apakah dia dari lahir kayak gitu? Kayak tadi sempat dijelasin dikit, tapi boleh diulang lagi. Kemudian sama dari Timmy the Pirate, gimana caranya maintain dan menjaga agar Bichon tidak terlalu tear stain? Nah itu yang sering juga tanyain ya. Apakah ada pola makan khusus? Boleh Pak Daniel minta tolong dijawab yang tadi fluffy dan juga tear stain. Satu, perkara fluffy itu udah pasti genetik. Kalau Genetik. kita adopt vision yang dengan genetik bagus, biasanya dia akan menurunkan ke anak genetiknya bagus juga. Nah, Bloodline ya berarti ya. bloodline itu penting. Kemudian perawatan, seperti yang tadi saya mention, dog food itu harus super premium kelasnya. Ya, contohnya Royal Canin. Paling gampang, cari di semua pet shop pasti ada, ya kan? Terus air minum itu juga harus yang bersih. Biasanya kalau di tempat saya pakai air minum RRO. Kemudian suhu itu sangat pengaruh. Makin dingin, makin minim dia stain. Katakanlah dia keluar air mata, biasanya putih aja. Jadi basah doang gitu. Kan juga Dan ada juga ada kondisi mata yang lubang drainasenya kecil ya. Mungkin dokter Inga lebih tahu lah. Anjing kan ada ya, dia punya lubang drainase. Itu kalau individu memang banget itu ya. ya itu kalau memang dari bapak induknya lubang drainase di matanya itu kecil, ya mau nggak mau tetap anjing itu pasti akan tear stain. Akhirnya Kalau dengan kembali ke bloodline-nya, genetik. ya kembali lagi ke genetik. Kalau bloodline-nya bagus, lubang drainasenya dia gede, dia ketika range matanya, ketika dia kedip, ya udah membasahi mata, terus kemudian masuk aja ke tenggorokan gitu kan. Matanya akan tetap bersih. Terus banyak faktor lah, entropion juga, bulu yang di daerah rambut masuk mata, Menusuk-nusuk ya. Jadi itu juga menusuk mata itu juga berpengaruh. Jadi memang kalau di produksi. Bichon biasanya kita trim dikit. Oke, semoga menjawab ya. Dan juga mungkin dijaga juga kebersihannya setiap hari ya. Kalau memang sudah mengalami tear stain, mungkin beberapa tips kalau secara kesehatan bisa pakai kapas basah aja. Tapi memang harus jadinya komitmen tuh ya Pak ya. Kalau udah ada tear stainnya Ya, harus dibersihin. ya. Nah, Kalau udah dikasih biasanya makanan yang baik. ini Dikasih, apa waktu tuh? baby, waktu mereka makan bubur, itu kan Royal Caninnya kan kecampur sama air ya kan. Nah, terus itu biasanya nanti cemot-cemot itu di kumisnya. Itu sering-sering kita mesti sering-sering cuci kumis. Kalau enggak nanti kumisnya kuning. Anak-anak gitu udah kumisan ya. Udah berwarna ya kumisnya ya. Karena Uh-uh. Uh-uh. nyobain makanan mamanya. Ada lucu-lucu ya kalau pengalaman, apalagi warnanya itu antik nih ya, Putih. putih kayak gini nih Ya. ya, tricky dan juga harus benar-benar agak ekstra kalau untuk kebersihannya ya. Tadi untuk mainnya juga Mm-mm. harus dipilih tempat-tempatnya jangan kotor. Nah dari Roni Falado ini pertanyaannya antik banget nih Pak. Kalau Bichon Wah, Frise itu ini adopter ini. Ini oh gitu. dia yang adopt saudaranya Legend ini. Oh, pantesan. Ini nggak ada ini ya, nggak ada staging ya. Menanyakan nih Bapak Roni Falado kayaknya dokternya dari Hollywood. Kalau Bichon Frise ugly stage-nya berapa lama ya? Emang ada ugly stage-nya? Mungkin maksudnya dari rambut papi berubah jadi dewasa gitu kali ya? Tiap-tiap Bichon saya rasa beda-beda ya. Itu juga individual response juga. Ada beberapa breeder yang bahkan dia tidak melalui ugly stage. Ada beberapa breeder yang memang melalui ugly stage. Kalau anakan dari kami, biasanya di atas 9 bulan itu baru mulai kelihatan cakepnya. Oh, tapi memang ada berarti ya? Berarti dari rambut papi ke rambut dewasa gitu ya? Ya, jujur itu juga masih jadi misteri buat saya. Saya kepingin Nggak usia semuanya 4 soalnya, bulan gitu. nggak kejadian ke semuanya ya? Iya. Saya kepingin usia 4 bulan itu kepalanya dipegang-pegang udah membal kayak bola gitu. Saya kepingin.
Tapi ini Legend kalau kalau kita pegang ya satu dua kali masih membal, habis itu yang ketiga kempes aja itu kepala, gitu. Jadi ya memang Oh. ketebalan bulu, terus perubahan bulu dari bulu bayi ke corkscrew coat tadi itu beda-beda, itu individual response. Kebetulan si Legend ini cukup cukup tebal, gitu. Iya ya, Legend 3 bulan aja Iya, udah fluffy gitu ya tadi iya, ya. iya. Oh Mm-mm. iya, benar-benar benar. Oke, iya iya berarti tipe rambutnya dia helaiannya tuh corkscrew coat tadi ya, Iya. jadinya memang spesial. Tapi ada yang sampai 9 bulan belum keluar nih si fluffy-nya, si corkscrew coat-nya itu. Tapi ada juga yang Mm-mm. kayak si Legend tadi umur 3 bulan aja udah mulai sasakan ya nih, Ya. udah mulai Beberapa membulat ya. Beberapa breeder ada yang dipotong, dipangkas. Nah, cuman kalau kalau saya nggak sukanya dipotong, dipangkas itu biasanya teksturnya berubah. Dia jadi lebih keras bulunya. Jadi untuk motong juga harus hati-hati ya berarti ya. Kalau potong trimming pakai gunting, it's okay. Tapi kalau biasanya pakai pisau clipper itu kan merubah tekstur bulu biasanya. Kalau Hmm. kita clipper nempel nempel ke kulit itu biasanya merubah tekstur bulu. Jadi hati-hati ya untuk yang Nah, ini para rambut-rambut fluffy gini, ya. kayak Ini si afro gitu Legend ya ini. dia ya. Nah, ini kita pegang ini masih masih membal, tapi berkali-kali ya udah kempes aja nanti. Tadi Tuh, si mulai si mulai kelihatan kuartet gepeng. kuartet vanilla itu belum ngembang ya Pak ya tadi ya kalau kita lihat ya. Belum, belum, Belum belum. ya. Oh ya, Bulunya beda belum sebulan setebel aja. dia. Heeh, heeh. Mm-mm. Beda 1 bulan aja bisa beda banget gitu ya. Ya, Aduh. kelihatan banget, kelihatan banget. Heeh. Pak, satu pertanyaan lagi boleh nggak? Ini saya Boleh, penasaran. boleh, 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 boleh. Dari Wim Fau, izin tanya, adakah aturan khusus dalam mengembangkan ras Bichon Frise ini, Pak? Kalau misalnya mungkin dari Perkin ataupun secara ras anjing, apa ada aturan khusus nggak sih untuk mengembangkan Bichon ini? Nggak ada aturannya ya aturan-aturan yang Perkin terbitkan itu untuk terah Normal aja ya, kecil. berarti ya. Iya, ya, jantan 12 bulan, betina 12 bulan. Ya udah normal-normal gitu aja. Paling memperhatikan kesehatannya aja ya, supaya tidak menurunkan beberapa penyakit genetik yang walaupun di Hollywood sendiri. Kalau penyakit genetik di Vision, kalau di penyakit genetik di Vision itu kan sangat minim ya. Berbeda sama Mhm, terah-terah lain. Ya paling mhm. yang paling penting jaga jaga kebersihan, juga jangan ngawur piaranya. Maksudnya anjingnya ditaruh di atas sofa atau bagaimana lompat-lompat itu kan resiko untuk dia cedera ada, Jatuh ya, jatuh seperti itu. Yang penting ya tulangan. jaga gitu aja. Jadi bisa dibilang dia low maintenance ya, walaupun kelihatannya sangat high maintenance nih si Bichon ini nih. Tapi yang penting adalah genetik dan juga benar-benar perhatiin untuk berdiri sendiri yang sudah benar-benar terdaftar di asosiasi ya Perkin dan Betul. memastikan tidak menurunkan penyakit genetik walaupun jarang tadi dan juga rambut, tear stain itu semuanya eh, pemiliknya juga harus menjaga kebersihannya, kandangnya jangan sampai basah dan juga Mm-mm. makanannya, nutrisinya yang komplit dan seimbang dan sesuai dengan usianya kayak si Legend dan juga teman-teman berempat tadi ya, si Vanilla dan kawan-kawan. Oke deh, kayaknya udah 1 jam loh Pak Daniel loh. Oh wow, Cepet cepet juga. banget ya. Udah setengah jam kita Q&A, saya nggak tahu udah berapa banyak pertanyaan yang kita bahas, tapi nanti Petmatch yang beruntung akan kita umumkan setelah live kita pada sore hari ini. Mau dikeluarin lagi gak nih si kuartetnya Pak Daniel, kalau nggak repot, atau Legend aja kita Boleh, boleh, boleh. dada-dada. Sini, sini. Wah, oke. Vanilla, ada Violet, kemudian ada siapa lagi tadi? Venti dan Volvo. Fendi Volvo. Sekali lagi kita pamitan. Terima kasih pet-pet sekalian Tuh. yang sudah bergabung di live kita sore hari Eh. ini. Wow. Ini yang 4V ini usianya 2 bulan dan si Legend nanti bulan depan atau 2 bulan lagi mau ikut dog show. Kita wish Legend good luck. Thank Ikut dog you. show di Semarang nanti. Nih, Dadah, terima kasih berlima. banyak Pak Bye-bye. Daniel dari Hollywood Thank you, thank you. Kennel. Sehat-sehat semuanya. Oke. Sampai jumpa lagi. Thank you, thank you.